Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini Rabu tanggal 1 April 2026. Duta Besar Iran, Bapak Mohammad Boroujerdi. Dia mengunjungi Presiden ke-7 RI, Bapak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Iran yang sedang menghadapi serangan-serangan bersenjata dari Amerika Serikat dan Israel tersebut. Duta besarnya, dari yang saya lihat ya, datang bukan dalam konteks silaturahmi biasa seperti halal bihalal aja lah misalnya ya. Kayak waktu datang ke kediaman Bu Megawati atau ya bukan maaf-maafan biasa lah. Nah, justru pada kesempatan kali ini Dubes Iran yang diwawancarai setelah pertemuan tersebut ya mengatakan beberapa hal. Salah satunya adalah 10 tahun periode kepemimpinan Pak Jokowi di Indonesia yang dipercaya oleh pemerintah Iran sebagai pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan nasional, terutama kepentingan rakyat dan juga kepemimpinan yang konsisten mengampanyekan perdamaian dunia. Dunia yang berkeadilan, ya, berkeadilan antara belahan utara dunia dan Global South atau selatan dunia. Tapi bukan soal nostalgia kepemimpinan Pak Jokowi doang yang saya ingin teman-teman lihat, tapi juga saya ingin teman-teman melihat ya kalimat-kalimat pertama yang diucapkan oleh Pak Mohammad Boroujerdi ini. Teman-teman silakan simak video ini. Satu di antaranya adalah dari Partai PSI yang menyampaikan begitu banyak papan bunga kepada kami dan itu menunjukkan dukungan keluarga besar Jokowi. Terima kasih. Teman-teman, dari video tersebut kita dapat melihat ya setidaknya dua hal. Jadi yang pertama tentu aja Iran mengapresiasi bela sungkawa Pak Jokowi atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran beberapa waktu lalu yang menurut Iran merupakan bentuk sebuah dukungan moral. Kedua, acknowledgement atau pengakuan secara sadar Republik Islam Iran bahwa ucapan bela sungkawa dari PSI yang jumlahnya puluhan karangan bunga tersebut sama dengan atau bergaris lurus dengan bela sungkawanya Pak Jokowi dan keluarga itu sendiri. Teman-teman perlu dicatat bahwa Indonesia semasa pemerintahan Pak Jokowi mendukung negara Palestina setidaknya melalui 3 pilar ini. Ya, pilar pertama bantuan kemanusiaan berupa makanan dan alat medis misalnya ya. Kedua, dukungan politik diplomatik untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB dan solusi dua negara serta dukungan ekonomi berupa pembebasan bea masuk produk-produk Palestina di Indonesia. Nah, dukungan ini diwujudkan dengan pengiriman puluhan ton bantuan ke Gaza ya dan pembangunan rumah sakit Indonesia di sana ya di Palestina. Dan sementara itu ya, Iran dikenal sebagai salah satu pendukung utama perjuangan Palestina, terutama melalui bantuan militer, pendanaan, dan pelatihan bagi kelompok perlawanan. Dukungan Iran ini teman-teman bertujuan untuk melawan pengaruh Israel di kawasan, melibatkan sokongan dana ratusan juta dolar, serta dukungan diplomatik yang agresif dan vokal. Saya menangkap kesan kuat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi yang merupakan turunan dari amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di-acknowledge dan di-appreciate, dilihat dan dihargai oleh Iran. Memang nggak perlu sampai dukungan militer banget lah, karena kita mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi, bukan terlibat dalam pertarungan blok-blok bersenjata. Pendiri bangsa ini kan sudah sepakat ya teman-teman untuk kita berada di garis non-blok. Tapi ini sudah cukup terukur dan tepat lah dalam menjalankan amanah pembukaan UUD yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kedua adalah bagaimana Iran mengaknowledge PSI sebagai Jokowi. Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa sejak dipimpin oleh Jokowi 2.0 atau Mas Kaisang Pangarep, perlahan tapi pasti asosiasi politik PSI dengan Pak Jokowi ini menebal. Penebalan ini lalu diperkuat dengan hadirnya Pak Jokowi di acara-acara penting PSI, seperti Kongres di Solo pada Juli 2025 dan Rakernas PSI di Makassar pada Januari 2026 lalu.
Dalam dua kesempatan tersebut, Pak Jokowi terus memengkikkan dukungannya kepada PSI. Beliau bilang akan bekerja keras, bekerja mati-matian, dan bekerja habis-habisan untuk PSI. PSI pun menyambut keterlibatan Pak Jokowi tersebut sebagai berkah. Ya, bukan hanya sebagai berkah elektoral aja, tapi juga berkah bahwa panutan politik, patron politik, guru politiknya anak-anak PSI ya turun langsung ya menurunkan ilmunya kepada anak-anak PSI itu tadi. Dan sesuai instruksi Pak Jokowi, PSI berada di garda terdepan mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Dan masih sesuai instruksi Pak Jokowi, PSI meneruskan kepengurusan sampai ke tingkat desa karena di sanalah aspirasi harus dijemput. Sepertinya Republik Iran menangkap ini semua dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi atas karangan bunga yang diterimanya dari PSI. Karangan bunga kemanusiaan yang mengekspresikan duka kader-kader PSI atas gugurnya pemimpin tertinggi sebuah negara. Dari ini semua kemudian kita bertanya, kenapa ke Pak Jokowi? Kenapa bukan ke, ya misalnya Pak Anies lah ya. Pak Anies kan udah bersusah payah, aktif betul mencari-cari perhatian memakai tema Iran ini. Dia udah secara ugal-ugalan nyambung-nyambungin keputusan Presiden Prabowo, hopengnya Pak Jokowi ya, untuk bergabung BOP dan serangan AS Israel ke Iran. Dua peristiwa yang sebetulnya nggak ada hubungannya. Dia juga capek-capek bikin statement kecam sana, kecam sini, nggak karu-karuan. Numpang spotlight dari konflik bersenjata antara AS Israel dengan Iran. Ya, kenapa nggak Anies ya yang di-acknowledge sama Iran, malah Pak Jokowi yang nggak bikin statement agresif ya dan cenderung terukur, justru yang disowan oleh Iran. Dan justru ucapan dari PSI yang di-acknowledge Iran. Akhir kata teman-teman, berbicara perang dan damai, saya percaya pada apa yang diungkapkan oleh ilmuwan kenamaan dunia, Albert Einstein. Dia bilang, peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. Damai nggak bisa dijaga dengan kekuatan, damai cuma bisa didapat melalui pemahaman. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.